Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di Rapot Radio on Podcast. Gimana nih kabar kalian Tribuner? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya menjalani harinya hari ini. Hari ini yang kantoran udah bentar lagi pulang. Yang lagi di rumah boleh banget gabung bersama kami di live kanal YouTube Halo maupun Tribuners, juga selamat Facebook fanpage Tribun Ambon ya. Karena kurang lebih nanti selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi. Ada informasi mengenai cuaca hari ini, kemudian juga ada informasi gelombang, info gempa, jadwal kapal, dan juga nanti akan ada beberapa informasi pilihan yang akan kita bahas di sini ya Tribuners. So untuk kalian yang mau menanggapi, dipersilakan ditulis saja di kolom komentar. Yang mau request juga boleh. Mau request berita dari mana, Seram bagian timur, dari Pulau Buru atau dari Maluku Tenggara, dari Kota Ambon, silakan. Yang mau berkirim-kirim salam juga boleh banget. Yang mau menyapa mungkin rekan-rekannya yang lagi jauh, yang lagi LDR sama orang tua, sama pasangan, juga boleh banget ditulis di kolom komentar. Nanti dibacain, siapa tahu ya tersampaikan. Atau yang mau mengucapkan selamat ulang tahun juga boleh kita bacain di sini nanti ya Tribuners, karena rapot ini kita santai-santai aja, nggak serius. Oke Tribuners, seperti biasa ya di rapot selalu kami mulai dengan informasi mengenai cuaca hari ini di berbagai daerah yang ada di Maluku. Yang pertama kita buka dengan cuaca di Maluku Tengah. Ini datanya dari BMKG ya Tribuners, dan memang sewaktu-waktu bisa berubah, kadang juga tidak sesuai dengan prediksi BMKG, karena cuaca itu bukan punya BMKG ya, BMKG hanya memprediksi. Nah untuk di Maluku Tengah, BMKG memprediksi cuacanya itu hujan ringan. Apakah benar? Yang di Maluku Tengah bisa mengonfirmasi di kolom komentar ya. Nah, untuk suhu udaranya itu di 18 sampai 23 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 82 sampai 99%. Sementara untuk Maluku Tenggara itu cuacanya berawan dengan suhu udaranya 27 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 75 sampai 83%. Kemudian Kepulauan Tanimbar, Tribuners, cuacanya berawan dengan suhu udaranya itu 23 sampai 30 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 54 sampai 93%. Berikutnya untuk Pulau Buru, cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 20 sampai 26 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 78 sampai 97%. Lalu ada Seram bagian timur dengan cuaca hujan ringan dan suhu udara di 22 sampai 26 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 78 sampai 99%. Next untuk Seram bagian barat, cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 22 sampai 27 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 74 sampai 96%. Berikutnya ada Kepulauan Aru dengan cuaca hujan ringan, lalu suhu udara di 24 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 80 sampai 98%. Kemudian untuk Maluku Barat Daya, Tribuners, cuacanya berawan dengan suhu udara 26 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 71 sampai 74%. Berikutnya ada Buru Selatan dengan cuaca berawan, suhu udaranya 19 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 75 sampai 99%. Nah, untuk Kota Ambon ini datanya cuacanya itu berawan.
Tetapi nyatanya kalau kita lihat ya, kalau di tempat tinggal saya sendiri dari pagi hari sampai saya menuju kantor itu cuacanya cerah sekali, panas, sepanas melihat dia jalan dengan yang lain. Oke, nah Kota Ambon sendiri itu suhu udaranya di kisaran 24 sampai 27 derajat Celcius Tribuners, dengan kelembapan udara di 81 sampai 97%. Kemudian yang terakhir ada Kota Tual dengan cuaca berawan dan suhu udara di 27 sampai 28 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 72 sampai 82%. Nah, sekarang waktunya kita ke informasi mengenai gelombang Tribuners untuk hari ini. Itu sebentar ya. Nah, datanya dari BMKG untuk tanggal 4 September dari jam 9 pagi tadi sampai 5 September besok di pukul 9. Itu prediksi untuk tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter. Tribuners berpeluang terjadi di 3 perairan. Yang pertama di perairan selatan Pulau Buru, kemudian Laut Banda dan Laut Arafuru bagian barat. Untuk pola anginnya sendiri di wilayah Maluku itu umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 6 sampai 25 knot, dan kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan Pulau Buru dan juga Laut Banda. Untuk saran keselamatannya Tribuners, untuk perahu nelayan itu apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Lalu untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Untuk kapal feri apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Sementara untuk kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar itu apabila kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Tentunya imbauan dari BMKG kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Selanjutnya Tribuners, kita akan menginformasikan mengenai gempa yang terjadi hari ini, dan datanya dari BMKG itu ada 5 kali gempa terdeteksi ya. Yang pertama itu di pukul 9:14 waktu Indonesia Timur terjadi gempa dengan magnitudo 4,9 ya Tribuners di 36 km timur laut Kobisonta, Maluku Tengah, dan di 57 km barat laut Bula, Seram bagian timur di kedalaman 5 km. Kemudian pada pukul 9:25 juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,3 di 40 km timur laut Kobisonta, Maluku Tengah, dan juga di 50 km barat laut Bula, Seram bagian timur di kedalaman 12 km. Lalu pada pukul 9:23 juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,2 di 39 km timur laut Kobisonta, Maluku Tengah, dan juga di 50 km barat laut Bula, Seram bagian timur di kedalaman 9 km. Kemudian hampir setengah jam kemudian di pukul 9:50 waktu Indonesia Timur juga terjadi gempa dengan magnitudo 3,1 di 39 km timur laut Kobisonta, Maluku Tengah, dan juga di 54 km barat laut Bula, Seram bagian timur di kedalaman 6 km.
Lalu terakhir di pukul 13.54 hampir jam 2 siang itu terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,1 di 56 km selatan Banda, Maluku Tengah, dan juga di 184 km selatan Tehoru, Maluku Tengah di kedalaman 184 km. Nah, Tribuners, berikutnya kita punya beberapa jadwal kapal. Yang pertama itu ada jadwal kapal Ngapulo yang pada hari ini Kamis 4 September 2025 akan tiba di Tanjung Priok, Jakarta pada pukul 8 malam nanti. Lalu nanti berangkat dari Tanjung Priok itu di tanggal 5 September jam 9 pagi. Kemudian akan tiba di Surabaya pada hari Sabtu 6 September di jam 12 siang. Nanti dari Surabaya itu berangkatnya 6 September di jam 4 sore, kemudian tiba di Makassar pada hari Minggu 7 September di jam 9 malam. Nanti kita update lagi hari Minggu ya Tribuners di tanggal 7. Kita bergeser ke jadwal kapal selanjutnya, ada jadwal KM Pangrango yang akan tiba di Ambon ya hari Jumat besok di jam 4 subuh. Tibanya di Saumlaki 5 September di jam 4 subuh nanti Tribuners. Kemudian berangkat dari Saumlaki pada 5 September di jam 8 pagi. Lalu dari Saumlaki itu akan tiba di Banda pada 6 September di jam 12 siang. Lalu dari Banda berangkatnya 6 September di jam 2 siang dan tiba di Ambon pada 7 September di jam 5 pagi. Nanti dari Ambon berangkatnya 7 September di jam 5 sore, kemudian tiba di Banda kembali pada 8 September di jam 10 pagi. Lalu dari Banda berangkatnya 8 September jam 12 siang dan tiba di Saumlaki pada 9 September di jam 9 malam. Lalu dari Saumlaki nanti berangkatnya 10 September di jam 1 dini hari Tribuners. Lalu tiba di Banda lagi pada 11 September di jam 5 pagi. Nah, berikutnya untuk jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi Tribuners, hari Kamis ini ada kapal ke Buru Selatan yakni Cantika Lestari 5E dengan rute Ambon menuju Ambalau, kemudian Namrole dan juga Lexula yang akan berangkat pada pukul 9 malam nanti. Kemudian ada kapal ke Pulau Buru juga Tribuners, ada kapal Cantika Lestari 6E dan 8A yang beroperasi pulang pergi. Kalau satunya dari Namlea, satunya dari Kota Ambon yang berangkatnya di pukul 9 malam. Nah, Tribuners, untuk kalian yang mau ke Pulau Buru, selain bisa menggunakan kapal cepat di Pelabuhan Slamet Riyadi tadi, juga bisa menggunakan feri yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Galala menuju Namlea. Nah, malam ini itu ada ya operasi feri dari Galala menuju Namlea dengan feri yang beroperasi yaitu KMP Wayangan. Setelah sebelumnya docking cukup lama, malam ini perdana kembali melayani rute Galala menuju Namlea. Sementara dari Namlea menuju Galala itu malam ini tidak ada ya Tribuners off karena
ada ferry yang juga sementara lagi docking. Biasanya kan ada 2 ferry yang bergantian. Satunya dari Galala menuju Namlea, satunya lagi dari Namlea menuju Galala. Tapi saat ini hanya satu saja yang beroperasi. Nah, untuk yang dari Kota Ambon mau ke Seram bagian barat juga kalian bisa menggunakan ferry yang ada di pelabuhan penyeberangan Hunimua atau Liang menuju Waipirit. Itu ada 13 trip dengan 4 ferry yang beroperasi dari pukul setengah 6 pagi sampai pukul 9 malam. Begitupun dengan yang mau ke Maluku Tengah, bisa menggunakan kapal cepat dari pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju Amahai. Untuk ferinya yang biasa beroperasi dari Tulehu menuju pelabuhan penyeberangan Inamarina sementara lagi off alias lagi docking ya Tribuners. Nah, itu untuk jadwal kapal. Tadi juga ada info mengenai gempa, info gelombang, dan juga info cuaca Tribuners. Saatnya kita beralih ke segmen terakhir ya, yaitu pembahasan mengenai 2 informasi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, itu kita punya informasi tentang 4 aktivis yang menggelar demonstrasi hari ini di Seram bagian timur ya Tribuners, yang dilahap api saat demo di DPRD Seram bagian timur. Jadi ada insiden yang tidak mengenakan ya terjadi pada saat demonstrasi hari ini di SBT. Nah, Tribuners, ternyata tidak hanya 2 ya, tetapi ada 4 korban yang kemudian terbakar saat insiden bakar ban yang dilakukan di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Seram bagian timur pada hari Kamis 4 September hari ini. Nah, orang-orang atau para aktivis yang mengalami luka bakar ya, yaitu ada yang pertama Dalila Fani Loklomin, kemudian ada Lamping Rumfaran yang diketahui mengalami luka bakar cukup parah. Jadi mereka berdua ini lukanya cukup parah, sementara 2 lainnya yaitu Amrin Rumatiga dan juga Abu Ernas itu dengan luka bakar ringan di sejumlah bagian tubuh. Nah, keempat korban ini Tribuners merupakan kader dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII cabang SBT yang saat ini tengah mendapatkan perawatan di RSUD Bula. Nah, diketahui Tribuners, insiden ini bermula saat salah satu massa aksi menyiram bahan bakar minyak pada ban bekas yang rencananya mau dibakar. Nah, saat ingin membakar ban bekas tersebut, jadi kalau kalian lihat nanti di videonya itu mereka ada semacam menaruh karton ya di dalam lingkaran ban itu yang mau dibakar. Nah, aksi atau rencana pembakaran ban itu kemudian coba dihalau oleh aparat keamanan yang ada di situ ya, hingga terjadi aksi saling dorong dan berakibat pada cipratan minyak kemudian terkena pakaian dari si korban yang terbakar ini. Nah, seketika api pun langsung tersulut. Jadi saat cipratan BBM itu terjadi, ternyata di saat yang sama juga ada yang kemudian menyalakan korek api. Nah, akhirnya api pun memantik api, dan akhirnya korban yang tadinya bajunya tersiram oleh BBM itu pun terbakar. Nah, korban langsung berlari dengan api yang berkobar di badannya Tribuners. Kasihan sekali ya, kalian nanti mungkin bisa melihat videonya seperti apa nanti ya di
Ambon hari ini yang akan tayang sebentar lagi. Nah, sementara masa aksi langsung lari berhamburan ya, dan mencoba untuk membantu korban hingga api kemudian berhasil dipadamkan. Dan setelah korban berhasil dievakuasi, masa aksi langsung diterima oleh ketua dan juga anggota DPRD SBT. Dan di depan wakil rakyat itu, perwakilan pendemo kemudian menyerahkan tuntutan aksi dan langsung disikapi oleh ketua DPRD. Kepada massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII cabang SBT itu, Tribuners, Risman Sibualamo yang merupakan Ketua DPRD Seram Bagian Timur memastikan akan menindaklanjuti aspirasi dari pendemo ini sesuai dengan kewenangannya. Nah, usai menyerahkan tuntutan aksi, massa kemudian membubarkan diri dan menuju rute aksi selanjutnya, yakni di kantor Bupati SBT. Semoga aksi-aksi berikutnya nanti tidak ada peristiwa semacam ini lagi ya, Tribuners. Nah, sementara itu untuk poin tuntutan dari para demonstran ini sendiri, Tribuners, ada 5 ya. Yang pertama yaitu mengenai transparansi gaji anggota DPRD. Kemudian yang kedua, menolak kenaikan gaji dari anggota DPRD. Lalu yang ketiga, segera sahkan rancangan kitab hukum anti pemerasan. Berikutnya, tolak kenaikan pajak 12% dan transparansi anggaran APBN yang bersumber dari BUMN. Sangat disayangkan sekali ya, Tribuners, harusnya ya demonstrasi dilakukan dengan penuh ketertiban, berakhir pada insiden seperti ini. Sangat disayangkan sekali. Nanti mungkin untuk calon demonstran lainnya yang ingin melakukan demonstrasi di berbagai daerah bisa lebih hati-hati lagi ya saat mungkin ingin melakukan pembakaran ban atau semacamnya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Kasihan sekali ya kalau kalian lihat saat di wawancara pun ya, itu terlihat jelas luka bakar yang dialami oleh salah satu korban. Bisa dibayangkan ya sepanas apa dengan api yang sangat besar sekali itu. Waduh. Oke, Tribuners, berikutnya ya kita punya informasi mengenai 7 tersangka yang ditetapkan dalam kasus pencabulan anak di SBB, termasuk mucikari. Ya, Polres Seram Bagian Barat atau SBB, Tribuners, telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus pencabulan, persetubuhan dan juga eksploitasi anak di bawah umur pada hari Rabu 3 September kemarin. Dan korban yang merupakan seorang siswi SMP di Kecamatan Indah Mosol berusia 14 tahun berinisial IL. Nah, korban ini, Tribuners, diketahui telah menjadi sasaran nafsu bejat dari para pelaku yang kini telah diamankan dan juga ditahan tentunya di Mapolres SBB. Nah, Tribuners, kasus ini sendiri terungkap setelah pihak keluarga dari korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Dan berdasarkan laporan itu, tim Satreskrim Polres SBB langsung bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan dan juga penyidikan.
Nah, ini berdasarkan keterangan dari Kapolres Seram bagian Barat, AKBP Andi Zulkifli, bahwa penanganan kasus ini menjadi prioritas utama dari Polres SBB. Beliau mengatakan bahwa mereka tidak akan menoleransi segala bentuk kejahatan seksual terhadap anak. Untuk ketujuh tersangka ini sendiri, Tribuners, terdiri dari 6 pria dan juga 1 wanita yang saat ini telah mendekam di tahanan Mapolres SBB, yaitu yang pertama AT berusia 64 tahun, kemudian PT 77 tahun, oh ya paling tua, YM 37 tahun, kemudian HR 46 tahun, ERL 21 tahun, ini sepertinya yang paling muda ya. Kemudian FK 26 tahun dan OM 37 tahun. Dan dalam penyelidikan, polisi berhasil mengungkap modus licik yang digunakan para pelaku untuk menjebak korban. Jadi modus dalam kasus ini, Tribuners, itu beragam ya, dan memanfaatkan kepolosan dari si korban. Dikatakan oleh AKBP Andi Zulkifli, Tribuners, bahwa para pelaku ini menggunakan berbagai cara, mulai dari meminta korban mencabut uban, kemudian ada yang mengajak ke kebun, hingga ada juga yang mengiming-imingi korban dengan uang. Dan setelah melakukan perbuatan bejatnya ya, para pelaku ini kemudian memberikan uang kepada korban, namun dengan jumlah yang sangat kecil, yaitu berkisaran antara 20.000 sampai dengan 50.000. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, Tribuner, salah satu tersangka perempuan yaitu FK ini diduga memiliki peran sentral sebagai penghubung atau biasa kita sebut dengan mucikari. Nah, dia diduga sengaja menyiapkan korban untuk dieksploitasi oleh para pelaku lainnya ya, dan bahkan ikut menerima keuntungan dari uang yang diberikan kepada korban ini. Dan atas perbuatan keji dari para pelaku ini, Tribuners, atau para tersangka, mereka kemudian dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dan untuk ancaman hukumannya sendiri yang menanti para pelaku itu tidak main-main ya, yaitu penjara maksimal 15 tahun serta denda hingga 300 juta rupiah. AKBP Andi ini juga menjelaskan bahwa mereka memastikan proses hukum akan berjalan maksimal agar memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dan kasus ini menjadi perhatian serius dan Polres SBB berkomitmen untuk menuntaskannya. Sampai tidak bisa berword-word. Nah, Tribuners, informasi dari SBB tadi ya sekaligus menjadi penutup kita dalam rapot kali ini. Untuk kalian yang ingin mengupdate informasi, jangan lupa untuk selalu update di portal kami di www.tribunambon.com, ataupun juga bisa ke berbagai akun media sosial kami. Tertera berbagai informasi dari berbagai daerah di Maluku untuk Anda. Kami selalu update hampir setiap jam, bahkan setiap menit, setiap detik ya. Jadi silakan bisa pilih mau ke mana saja, lengkap kami update di berbagai akun media sosial kami. Nah, Tribuners, nanti kita ketemu lagi di rapot
hari Minggu ya, 7 September 2025, masih bersama saya Putri Utami tentunya. Jangan bosan-bosan ya, saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.